Assalamualaikum sahabat Seimam. Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Terima kasih jika sudah. Doa agar keinginan cepat terkabul. Doa ini cocok buat orang yang keinginannya cepat terkabul, seperti usahanya bisa cepat lancar, bahkan bisa juga supaya jodoh dipertemukan dan lain-lain. Setiap individu tentu mempunyai keinginan dan impian yang ingin digapai, mulai dari karir, keluarga hingga asmara. Tentu dibutuhkan usaha yang giat dan tekun agar impian-impianmu bisa tercapai. Namun, usaha saja tentunya tidak cukup. Sebuah usaha akan sempurna jika dibarengi doa. Dalam berdoa, Islam juga mengajarkan adab-adabnya. Memperhatikan adab dapat menjadi penentu doa akan dikabulkan cepat atau lambat. Para sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan adab ketika berdoa sehingga mudah terijabah, terkabul. Salah satunya dengan membaca lafal ini. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka bi'ani asyhadu annaka antallahu, la ilaha illa antal ahadus somad, allazi lem yalid wa lem yulad, wa lem yakulahu kufuwan ahad. Artinya, Tuhanku, aku memohon pertolongan kepadamu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Setiap manusia pasti memiliki banyak keinginan. Terkadang kita merasa sulit bahkan tidak mampu untuk mewujudkan keinginan tersebut, karena sejatinya adalah setiap sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekeras apapun usaha kita untuk mewujudkan sebuah keinginan, akan tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya, maka keinginan itu pun tidak akan pernah terwujud. Kita hanyalah makhluk yang tidak memiliki kekuatan dan sesuatu adapapun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikannya. Oleh karena itu, dalam setiap hidup ini, kita sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan hanya Dialah yang mampu memberikan segala kebutuhan kita. Salah satu cara meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan keinginan kita adalah dengan berdoa. Selain berdoa, kita juga harus ikhtiar, berusaha untuk mewujudkan keinginan tersebut. Doa dan usaha harus seimbang agar keinginan kita lekas terkabul. Jika hanya berdoa tanpa usaha, itu akan sia-sia, dan jika hanya berusaha tanpa berdoa, itu berarti sombong. Perlu diketahui, bahwa berdoa merupakan salah satu perintah Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'min 60. Lalu doa-doa apa saja yang dapat menunjang agar keinginan kita tercapai? Sejatinya setiap doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi, Allah memiliki kebijakannya tersendiri dalam mengabulkan setiap doa-doa hamba-Nya. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang disimpan untuknya di akhirat, atau diganti dengan dicegahnya dari musibah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan, ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah, bencana yang serupa. Hadis riwayat At-Tabrani. Hal tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu mengabulkan doa yang kita panjatkan dengan seketika, melainkan Allah memiliki rencana tersendiri. Selain itu, kita juga harus memperhatikan adab-adab yang baik dalam berdoa. 10 doa agar kemauan tercapai. Berikut adalah doa-doa yang bisa dipanjatkan agar doa agar keinginan tercapai, diantaranya. 1. Membaca surat Al-Fatihah. Salah satu bacaan surat yang mustajab dijadikan doa agar keinginan tercapai. Surat Al-Fatihah merupakan umul kitab atau induk dari Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang wajib dibaca ketika salat. Ayat ke-5 surat Al-Fatihah berbunyi,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Inti dari ayat di atas adalah bahwa kita mengakui hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, dan mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan apapun yang tidak sanggup dikerjakan sendiri. Mengapa membaca surat Al-Fatihah dapat mengabulkan suatu permohonan juga ditegaskan dalam hadits. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua dan untuk hambaku apa yang ia minta. Maka jika sang hamba membaca, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah berkata, hambaku menyukuri aku, dan jika membaca, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah berkata, hambaku memuji aku, dan jika membaca, Maliki Yaumidin, Allah berkata, hambaku pasrah kepadaku, dan jika membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta, dan jika membaca, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladolin, Allah berkata, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia pinta. Hadis riwayat Muslim. Dengan banyak membaca surat Al-Fatihah diharapkan doa kita akan cepat terkabul, sebagaimana inti dari ayat ke-5 surat tersebut. 2. Membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini hanya terdiri dari 4 ayat. Adapun inti dari surat ini adalah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan dari surat ini adalah seperti membaca sepertiga Al-Quran, asbab masuk surga, dan asbab terampuninya dosa. Membaca surat Al-Ikhlas juga dapat membantu terkabulnya sebuah doa. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula dipernakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia diminta dengannya, pasti akan memberi, dan jika ia diser dengannya, pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Membaca doa hajat. Begitu banyak doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari doa untuk makan, bercermin, masuk kamar mandi, doa-doa tersebut diajarkan kepada kita agar setiap perbuatan yang akan kita lakukan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita saat memiliki hajat, kita dianjurkan untuk melakukan salat hajat dan berdoa. Adapun doa hajat adalah La ilaha illallahul halimul karimu subhanallahi robbil arsyil azim, alhamdulillahi robbil alamin, as'aluka mu'jiba'ari rahmatika wa azaima'a magfirotika wal ghanimata min kulli biri wa salamta min kulli itsmin latada li zamban ila gafartau wala haman ila farojtau wala hajatan hiya laka ridon ila kodoitaha ya arhamar rohimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha penyantun, maha suci Allah pemelihara arsy yang maha agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian malam, kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan Engkau ampuni dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau kabulkan, wahai Tuhan yang maha pengasih. 4. Membaca surat Al-Baqarah 285-286. Ayat-ayat ini merupakan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Biasanya ayat-ayat ini dibaca setelah ayat kursi atau sebagai penerus dari ayat kursi ketika hendak memanjatkan hajat atau keinginan. Dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwasanya Nabi Muhammad SAW
bersabda, "Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kecukupan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kecukupan bagi dunia dan akhirat. Maka segala kebutuhan kita di dunia dan akhirat akan terpenuhi jika kita mengamalkannya dengan baik. Tentunya, di samping itu kita juga harus senantiasa taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Doa lainnya. Berikut doa lain terkait doa agar keinginan tercapai, diantaranya. 5. Perbanyak berzikir. Berzikir artinya mengingat Allah. Dengan memperbanyak mengingat Allah, maka kita pun akan lebih sering diingat oleh Allah. Logikanya seperti itu. Selain itu, apabila kita sering mengingat Allah, maka akan lebih mudah terjaga dari perbuatan maksiat yang dapat menghambat terkabulnya sebuah doa. 6. Perbanyak membaca istighfar. Alasan utama seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar segala kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Entah itu masalah ekonomi, konflik sosial, pekerjaan atau lain sebagainya. Membaca istighfar dapat mengeluarkan kita dari segala kesulitan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya, memberi jalan keluar pada setiap kesukarannya, dan memberi rezeki tanpa diduga-duga." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 7. Membaca ayat kursi. Al-Baqarah 255. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Disebut sebagai ayat kursi karena isi dari ayat tersebut menjelaskan tentang kemartabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencakup nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Karena alasan tersebut ayat ini juga diberi julukan sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Keistimewaan tersebut memberikan nilai tambah ketika kita membacanya saat memiliki hajat atau keinginan agar tercapai. 8. Membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah sebutan bagi nama-nama Allah. Jumlah dari Asmaul Husna ada 99. Beberapa manfaat dari membaca Asmaul Husna, diantaranya, mendapatkan kebaikan, berkah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surah Al-A'raf 180. 9. Membaca solawat Nabi. Bersahalawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu penghormatan kepada beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi. Suatu perbuatan yang amat tidak terpuji apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, maka kita tidak bersalawat kepadanya. Selain bersalawat merupakan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan solawat juga dapat menjadi asbab terkabulnya doa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar bahwa doa itu ditahan di antara langit dan bumi, tidak akan dapat naik, sehingga dibacakan solawat atas Nabi Muhammad SAW." Hadis riwayat Tirmidzi. 10. Membaca surat Yasin. Selayaknya sebuah tubuh yang memiliki jantung, Al-Quran juga memilikinya. Jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Keistimewaan dari surat Yasin sangatlah banyak, salah satunya adalah diampuni dosa-dosanya. Dengan diampuninya dosa, akan membuat diri kita menjadi lebih bersih, sehingga dalam berdoa dapat dikabulkan dengan cepat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Yasin di permulaan siang dan mendahulukannya di depan hajatnya, maka hajat itu akan terpenuhi." Hadis riwayat Abasy Syaihi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah 10 doa agar kemauan tercapai. Nantikan video part kedua yang membahas cara-cara agar doa dikabulkan. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam.